Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bahagi dari jurusan IAT semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa kodifikasi pada masa Utsman. Seperti yang sudah dituturkan tadi ya, setelah pengumpulan terakhir pada masa kekhalifahan Umar gitu, maka ketika Umar terbunuh, wahyu-wahyu tersebut diteruskan oleh Utsman. Ya mungkin ini secara pandangan minoritas itu mengatakan seperti itu. Pengumpulan ini untuk latarnya sendiri ya. Dalam pengkodifikasian itu menurut kaul mayoritas bahwa kala itu Hudzaifah bin Yaman menghadap Utsman karena melihat perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam membaca Al-Quran. Sudah barang tentu dalam adanya perbedaan ini dikhawatirkan adanya perpecahan antar umat itu. Menanggapi hal ini ya, Utsman pun akhirnya mengutus utusan untuk menemui Hafsah dengan wasiat pesan, kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada pada kamu serta bisa diperbanyak dan disalin ke dalam mushaf-mushaf, dan setelah itu akan dikembalikan kepadamu. Setelah Hafsah mengirim suhuf tersebut ya, kemudian Utsman memanggil Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'ad bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Hayth bin Hisham. Dan beliau juga memerintahkan kepada orang Quraisy jika tidak setuju dengan Zaid bin Sabit perihal apa saja mengenai Al-Quran, maka tulislah dalam bentuk dialek Quraisy, sebagaimana Al-Quran telah diturunkan dalam logat mereka. Mungkin ada pendapat yang bahasanya kayak lemah gitu loh, minoritas. Itu ketika pengkodifikasian Al-Quran pada masa Utsman itu ada beberapa orang. Di antaranya itu ada 12 orang. Salah satunya itu Zaid bin Sabit dan Ubay. Oke. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa ada satu pertanyaan yang mengherankan dalam pemilihan Zaid bin Sabit yang statusnya itu dari kalangan Ansor sebagai ketua dalam penulisan Al-Quran. Kok kenapa bukan Ibnu Mas'ud atau senior lainnya yang telah masuk sejak awal gitu? Dari satu bacaan yang saya baca ya. Pertama, kecekapan Zaid untuk memimpin tugas yang diperintahkan Utsman memang selaras dengan kesibukan terdahulunya sebagai sekretaris Nabi dan juga orang yang turut andil dalam penelitian kompilasi Al-Quran di masa Abu Bakar. Adapun untuk poin yang kedua, tampaknya pemilihan Zaid diwarnai oleh adanya pertimbangan-pertimbangan politik. Barangkali Utsman memandang Zaid adalah pemuda yang sekatan, berintelijensi tinggi, pernah melakukan pekerjaan yang sama sebelumnya seperti yang telah disebutkan tadi, dan yang paling penting adalah keloyalan Zaid terhadap khalifah. Mungkin karena itulah Utsman memilih Zaid itu sebagai kepala seorang pejabat. Maksudnya dari apa sih? Itulah alasan Utsman memilih Zaid itu sebagai ketua dari penulisan Al-Quran daripada seorang pejabat senior yang sifatnya agak keras kepala gitu. Ya orang mana sih yang milih memilih panitia yang sifatnya itu keras kepala. Oke. Terus singkatnya, setelah Utsman selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinannya disebarkan ke berbagai wilayah Islam. Adapun untuk penyebarannya, para pakar berbeda pendapat dalam penyebutannya. Ada riwayat mengatakan dikirim ke 4 daerah, yaitu Kufah, Basrah, dan Suriah. Yang satu lagi disimpan di Madinah. Riwayat lain itu menambahkan Mekah, Yaman, dan Bahrain. Akhirnya, dengan diselesaikannya permasalahan tersebut ya, maksudnya yang tadi dikatakan ada perbedaan bacaan, terus Utsman itu antusias untuk menstandarisasi bacaan. Utsman pun memerintahkan untuk membakar semua pecahan tulisan Al-Quran yang selain dari mushaf Utsmani
dan untuk tidak membaca sesuatu yang bertentangan dengan Mushaf Utsmani itu. Musa bin Sa'ad menyatakan bahwa masyarakat pada saat itu menerimanya dengan tanpa terdengar kata-kata keberatan lah. Berarti dia sukarela gitu membakar pecahan tulisan Al-Quran yang selain dari Mushaf Utsmani itu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, karena adanya pewarnaan politik, ada beberapa kalangan yang meragukan keotentikannya. Seperti Mu'tazilah yang soleh mengemukakan keraguan mereka terhadap ayat-ayat yang berisi hujatan kepada musuh-musuh Nabi. Mereka menganggap bahwa itu sebagai non-ilahiyah karena tidak mungkin pengkabaran yang mulia dari Lauh Mahfuz itu memuat hal-hal yang demikian. Adapun untuk sekte Syiah menuduh bahwa Utsman telah menggantikan dan tidak mencakupkan ke dalam kodifikasinya sejumlah besar bagian Al-Quran, baik surah, ayat, dan bahkan kata-kata tertentu. Seperti halnya pada Mushaf Utsmani itu tidak ada surah An-Nurain yang isinya itu ada 42 ayat, dan serta surah Al-Walayah yang isinya itu ada 7 ayat. Secara kandungannya, sebagaimana sekte Syiah itu mengagungkan Ali dan fanatik terhadapnya, di dalamnya itu terdapat berbagai kerancuan, baik dalam segi leksikalnya, uslubnya, dan susunan ayat Mekah dan Madinahnya. Maksudnya itu kayak antara ayat Mekah dan Madinah itu kayak dicampur gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa pandangan mereka ini merupakan rekayasa Syiah yang belakangan. Untuk masalah otentitas Al-Quran sendiri, para sekte lain membantah tuduhan atas Syiah. Ya, maksudnya bahwa Syiah itu mengatakan itu merupakan niat jahat dari para kolektor itu. Tapi sekte lain enggak. Mereka menganggap bahwa itu karena ketidaksengajaan atau kealpaan para pengumpul Al-Quran. Karena sejatinya sudah sewajarnya sebagai mana manusia adalah tempat yang luput. Mungkin demikian penuturan singkat dari saya. Sekurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.